Tuh. Dikali masih jenis air laut. Bukan dibagi masa jenis air laut. Dikali dikali masih jenis air laut. Bukan. Jadi misalnya gua ambil di sini nih. Apa di sini? Misalnya ini adalah syaratnya di sini. Di sini pada kondisi apa namanya? T sekian mungkin 20 ton per sentimeter. Kalau di sini mungkin menjadi TPC-nya nih ya, ini TPC nih. TPC menjadi 30 ton per sentimeter. Jadi kalau masuk ini dikali 1,025 nih. Iya, Pak. Betul nggak? Iya. Oke. Susah kan hitungnya? Udah ganti air tawar aja. Berarti kan 17 ton. Kalau di air tawar. Oke. Kalau dia ininya 20 ton per sentimeter. Oke. Gua bagi 20. Oke, jadi berapa itu? Susah banget itu. Gampang lah. 1000 bagi 20 aja, Pak. Udah 10 aja. Ya. Buat contoh doang kan? Iya. Berarti kan 10. Kalau 10 berarti turunnya hah? Berapa? 100. 17 bagi 10 lah, ilaha illallah. Buat cipok juga lu pada. 171. Ya Allah. 171. Hah? 171. 171,7 satuannya? Ton. Oh, ton. Kan ini ton per sentimeter, Abang. Kan ini coret. Ya, sentimeter. Berarti berapa meter? 0,17. Hah? 0,17. 0, biar gampang 2 lah ya. Iya, Pak. 0,2 meter. Berarti kalau dia tadi di sini, kapal itu akan turun. Syaratnya ya. Di sini jadinya baru 0,2 meter dari ini. Dari syarat Karena tenggelamnya 1. Nah, pertanyaannya, kalau ini syaratnya berapa? Sini syarat berapa? 6. Hah? 9. Bisa ini kan 9. 6. Taruhlah misalnya di sini nih yang lama nih, yang lama misalnya 7. Ya. Betul toh? Tambah 0,2. 0,2. Berarti 0,2. 7,2 meter. Ya. Pertanyaannya sekarang, margin lain berapa gedenya? 0,76. 76 apa? 0,76 meter. Ini 76 meter. Hah? 76 mm. 76 mm. mm. Berapa inci? 0, Nah, gua aja mau ngapalin. 3 inci. Jadi syaratnya kapal tenggelam adalah garis air ya tersentuh menyentuh margin lain. Jadi kalau margin lain itu dari H katanya 76 mili ini satu garis, kurang lebih nggak baca kali, betul tak? Nah kalau garis air mencapai margin lain maka kapal tenggelam pasti. Karena kalau sudah 76 mili berarti air udah di atas dek tuh. Kan air nggak tenang, pasti ada gelombang toh. Nah kalau air udah di dek berarti tenggelam ya Pak ya? Ya. Betul ya Pak? Iya. Masuk. Betul nggak? Iya, Pak. Nah jadi ini untuk menentukan melihat salah satunya garis air nyentuh nggak margin lain. Oke. Oh kalau satu ketemu margin lain Pak, kecilin lagi kompartemennya supaya panjang genangannya lebih kecil. Cuma akan lebih mahal, lebih lama pembangunan, investasi gede, muatannya juga jadi mengecil. Nah, lu sebagai desainer milih yang mana? Oke bang. Jadi hubungan ini bukan dibagi untuk melihat sini garis airnya naiknya apa turun. Oke bang. Kebayang bang? Minggu depan hari Selasa atau minggu depan? Selasa. Belajar nih. Iya. Ya. Iya. Pertanyaan udah semua. Lambungnya front. Udah nih. Ini udah kelar. Udah, Pak. Nah. Astagfirullah. Aduh, kalau timbul Selasa lu.
Lambung Timbul perasaan gue pernah direkam perasaan gue. Belum Pak. Kemarin baru yang ini aja. Ini aja. Iya, di videonya ada kok di YouTube. Di YouTube. Saya upload ke YouTube soalnya gede banget Pak. Buset. 1 jam. 1 jam. Iya. Gue ngetop dong. YouTube buat kita doang Di di share. BP2TL gue ngajar direkam. Lu ngajar gue rekam, lu musinya gue udah. Lambung Timbul itu kan kalau di bahasa Inggrisnya adalah Freeboard. Freeboard. Kalau di Indonesia ini itu adalah lambung timbul. Apa lambung timbul? Lambung timbul itu adalah daya apung Cadangan. cadangan. Kenapa disebut daya apung cadangan? Apa fungsinya daya apung cadangan? Ini untuk keselamatan Keselamatan pelayaran Pak. keselamatan pelayaran fungsinya. Iya. Oke. Iya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Yang dimaksud daya pencadangan itu gimana Pak? Daya apung cadangan. Ya. Ini kapal. Nih. Ini kapal. Ya. Setuju ini kapal? Iya Pak. Lu sih nggak setuju jelek. Apa-apa kritik ya tentu. Mendingan lu setuju daripada kagak lulus. Betul kan? Ya Pak. Ini adalah syarat. Betul kan? Ya Pak. Ini adalah hak. Ya. Betul? Ya Pak. Ini T. Ya. Muatan tuh sampai sini. Muatan penuh. Oke. Di mana daya apung cadangannya? Ini. Inilah yang disebut daya apung cadangan. Kenapa? Air itu dia di sini nih. Kalau lo pernah lihat gambar gini, betul kan? Ya. Ini disebut ya ilahi. Ini udah semester berapa, Bro? Semester 8. Ini adalah buoyancy yang nekan ke atas. Ini adalah gaya berat. Ini berat kapal, berat muatan nekan ke bawah. Ini nekan ke atas. Betul tak? Karena yang kecelup air cuma segini, maka dia buoyancy-nya sampai sini. Manakala kapal bocor tadi pindah ke sini, maka ininya berubah begini. Ya Bang, sampai ke sini. Ya, kalau ini kan cuma sampai sini nih, ini sampai sini, sekarang berubah ke sini. Berarti kan daya apung cadangannya, buoyancy-nya naik selebar gini. Ya, sampai ketemu di balik lagi margin lain. Kalau sudah ketemu margin lain, hidupnya selesai. Tenggelam, tidak ada lagi daya apung cadangan. Jadi korelasinya tadi floodable dengan ini, gitu. Lu bisa hubungin sekarang nih. Betul kan? Oke, berarti freeboard itu lambung timbul, A itu daya apung cadangan. Ya, fungsinya adalah sebagai keselamatan pelayaran. Mana yang disebut daya apung cadangan ini? Oke. Sampai situ oke. Clear sampai situ. Nah, hubungannya dengan floodable yang tadi, kalau genangannya semakin pendek, berarti kan air yang masuk makin kecil. Tidak kemana-mana, berarti kan dia akan membatasi kenaikan syarat. Betul kan? Sampai ngejangin di margin lain. Oke. Sampai situ oke. Nah, lambung timbul di dalam keselamatan pelayaran itu ditandai dengan gambar limsol atau kalau di Indonesia namanya jadi Mekah Kambangan. Inilah yang disebut dengan plinsomat. Kalau plinsomat, nama orang Inggris yang menemukan gambar seperti ini. Gitu kan? Iya Pak. Kurang lebih gambarnya kan, gitu. Iya. Betul kan? Betul. Oke. Di sini berarti ada nama kelas, misalnya
kelas KI. Oke, tapi kalau NCPS tidak pakai KI, dia pakai RI. Kalau di NCPS. Oke, dimungkinkan juga dia dual kelas, misalnya KI dengan NK, boleh aja. KI dengan BS, AB, American Bureau, atau dengan LR, GL, monggo. Tapi intinya ini menunjukkan kelas yang dipakai oleh kapal tersebut. Oke, sampai sini oke. Nah, jadi kapal berlayar di garis mana? Ini kan summer nih, betul kan? Ya. Nah, jadi gambar ini menunjukkan posisi kapal berlayar dengan syarat air ya, sesuai daerah perairan. Kan ada daerah perairan tuh misalnya ada tropik, ada fresh water, kan berarti daerah perairan. Betul toh? Ada lagi tambahan dengan waktu pelayaran. Apa yang disebutin di gambar ini? Di gambar ini ada tulisannya WNA. Paling bawah nih. WNA itu adalah Winter North Atlantic. Jadi waktunya winter di North Atlantic. Jadi ini menunjukkan daerah di North Atlantic ketika belayar winter. Nah, kalau kapal tipe-tipe yang belayar ke sini, maka dia ada punya yang namanya penguatan, bahasa Inggris susah ya, strengthening lunas. Jadi kalau ini kapal di depan gitu, lunasnya ini harus ada penguatan, sebab dia akan nabrak es. Oke, jadi kalau lo kapal lo menghitung dengan luar punya, tabung timbunya, ngitungnya dengan menggunakan metodenya pakai luar ini pakai internasional, pakai namanya IC. Apa artinya itu? International Convention on Lot Line. Ini nggak dipakai. Ada juga yang nyebut ILC, International Lot Line Convention. Dua-duanya sama. Kalau kenapa nggak ICLN tapi ILC? Monggo, cuma sebutannya aja yang berbeda. Ceritanya sama persis. Oke. Nah, jadi menghitung ini bisa dengan ICLL atau menggunakan NCPS. Kalau NCPS dia pakai RI. Kalau dia pakai ini, dia pakai kelas ya, wajib. Kalau ini hanya berlayar di Indonesia bagi yang NCPS. Oke, kebayang. Jadi freeboard itu lambung timbul adalah daya apung cadangan. Fungsinya adalah keselamatan pelayaran. Dia digambarkan dengan linsomal. Dia ada daerah dan waktu pelayaran. Betul toh? Ada menunjukkan kelas. Oke. Nah, fungsinya ini salah satunya kalau dia jadi keselamatan pelayaran adalah untuk, kalau di Indonesia nih, bandar. Jadi kalau dia mau berlayar ke air tawar posisinya di sini. Oke. Kalau syaratnya ada di sini, berarti kapal itu tidak mendapatkan surat izin berlayar. Dia kalau berlayar di air tawar, berarti syaratnya harus di sini. Oke, kalau di winter harus di sini. Oke. Bayang toh? Oke. Bayang nak? Nah, jadi sebenarnya bisa dibalik. Kalau saya sampai di sini, syarat nih. Gitu. Betul toh? Kalau dia belengnya gimana?
Nyampe nggak ke margin line? Kan bisa dibulak-balik. Jadi hubungannya antara product line dengan, kebayang nggak? Jadi lambung timbul